Halo teman-teman sekalian, kita bertemu dalam perkuliahan pemrograman Web 2. Kali ini kita akan belajar memahami dan mengoperasikan MySQL pada web server ya. Sebagaimana kita tahu ya bahwa pemrograman web server yang menggunakan PHP kebanyakan database-nya menggunakan MySQL. Ini sudah sangat populer sekali ya, sehingga saya kira layak sekali untuk kita pelajari. Oke, kita masuk ke pengertian dari MySQL. MySQL adalah sebuah database manajemen sistem atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language yang cukup terkenal. Database manajemen sistem atau DBMS MySQL multiguna dan multi alur ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna di seluruh dunia ya. Mayoritas sekarang banyak yang menggunakan ini, walaupun ada produk-produk database yang baru ya. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software ya, perangkat lunak bebas atau gratis ya, dan ada shareware yaitu perangkat lunak berpemilik yang penggunanya terbatas ya. Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU atau General Public License ya, sehingga dapat kita pakai untuk keperluan pribadi ataupun komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Seperti yang sudah disinggung tadi ya, MySQL masuk ke dalam jenis DBMS, Relational Database Management System. Maka dari itu istilah semacam baris, kolom, tabel dipakai pada aplikasi database ini. Contohnya adalah MySQL, sebuah database terdapat satu atau beberapa tabel. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur ya. Saya harap teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar SQL ini ya. Jadi MySQL adalah database manajemen sistem yang menggunakan SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server ya. Jadi intinya MySQL ini merupakan sebuah database, kemudian untuk memanggil, manipulasi dan lain sebagainya bisa dilakukan dengan SQL. Sekalipun teman-teman ketika belajar SQL tidak menggunakan MySQL, bahasa SQL-nya nanti masih tetap digunakan dalam database MySQL ini ya. Lanjut ke sejarah dari MySQL. MySQL adalah pengembangan lanjut dari proyek Unirect yang dikerjakan oleh Michael Monty Widenius ya. Jadi bacanya apa enggak tahu ya ini ya. Widenius mungkin ya, dan TCX yaitu perusahaan perangkat lunak asal Swedia ya. Nah, ini gambarnya orangnya ini ya. Sayangnya Unirect belum terlalu kompatibel dengan database dinamis yang dipakai di website. TCX kemudian mencari alternatif lain dan menemukan perangkat lunak yang dikembangkan oleh David Hughes, yaitu MiniSQL dan MSQL atau MSQL ya. Namun ditemukan masalah lagi karena MSQL tidak mendukung indexing sehingga belum sesuai dengan kebutuhan dari TCX. Pada akhirnya muncul kerjasama antara pengembang Unirect yaitu Michael Monty Widenius, MSQL yaitu David Hughes ya, dan TCX. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan sistem database baru ya. Pada tahun 1995 dirilis MySQL sebagai seperti yang dikenal saat ini ya. Saat ini pengembangan MySQL berada di bawah Oracle karena sudah dibeli oleh Oracle ya. Nah, ini sedikit cerita saja ya, bahwa untuk MySQL sekarang kepemilikannya dimiliki oleh Oracle ya. Sebagaimana kita tahu ya, Oracle ini merupakan pengembang software berbayar. Jadi walaupun sebelumnya MySQL ini merupakan open source freeware ya, sekarang ya masih tetap freeware tapi dimiliki oleh perusahaan pengembang software berbayar. Maka ada kekhawatiran bagi pengembang MySQL sebelumnya yang menjadikan MySQL sebagai freeware dan open source ya. Kemudian ya mereka ya mantan-mantan pengembang MySQL ini membuat tiruannya dari MySQL ya dengan nama platform yang lainnya yaitu MariaDB. Nanti mirip sekali ya. Jadi nanti kalau kita kadang-kadang menggunakan MySQL atau MariaDB, teman-teman tidak usah bingung. Nanti ini konsepnya sama karena ini tiruannya ya, dengan jaminan bahwa MariaDB itu akan gratis selamanya. Sedangkan MySQL tidak ditentukan ya, gratis sampai kapan ya. Oke, berikutnya kelebihan dan kekurangan MySQL ya. Setelah mempelajari pengertian MySQL dan sejarahnya, ada baiknya kita
juga mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Meskipun menjadi database yang cukup populer, MySQL tentu mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan database server lainnya. Salah satu kekurangan MySQL adalah platformnya turun di saat beberapa database manajemen sistem mampu bekerja baik pada pengelolaan database yang besar ya. Jadi untuk pengelolaan data besar ya, saat ini MySQL banyak dikritik ya, bahwa performanya menurun ya. Saat beberapa database manajemen sistem mampu bekerja dengan baik ya pada pengelolaan database yang besar ya. Adapun kelebihan dan kekurangan lain antara lain yang pertama ya, MySQL mempunyai beberapa kelebihan yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan perangkat lunak yang andal ya, seperti mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain ya. Kemudian ini penjelasannya ya. Website atau perangkat lunak kadang dikembangkan dengan menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman ya. Jadi ya, kita tidak perlu khawatir jika menggunakan MySQL. Maka dari itu ya, MySQL bisa membuat kita untuk mengembangkan perangkat lunak yang lebih efektif dan tentu saja lebih mudah dengan integrasi antara bahasa pemrograman ya. Kemudian yang kedua, tidak membutuhkan RAM yang besar. MySQL dapat dipasang pada server dengan spesifikasi kecil ya, cocok sekali untuk belajar ya. Jadi tidak perlu khawatir ya jika kita hanya mempunyai server dengan kapasitas 1 GB saja ya, karena kita masih bisa menggunakan MySQL sebagai database kita. Kemudian yang ketiga adalah multi user ya. MySQL dapat dipakai oleh beberapa user dalam waktu bersamaan tanpa membuatnya crash atau berhenti bekerja. Ini dapat kita manfaatkan ketika mengerjakan proyek yang sifatnya tim, sehingga seluruh tim dapat bekerja dalam waktu bersamaan tanpa harus menunggu user yang lainnya selesai ya. Kemudian berikutnya open source ya. Tapi sekarang orang deg-degan ini dengan MySQL karena sudah dipegang oleh Oracle ini ya. MySQL adalah sistem manajemen database gratis ya. Meskipun gratis, bukan berarti database ini mempunyai kinerja yang buruk. Apalagi lisensi gratis yang dipakai adalah GPL di bawah pengelolaan Oracle, sehingga kualitasnya termasuk baik. Selain itu, kita juga tidak perlu khawatir jika terjadi masalah karena banyak komunitas dan dokumentasi yang membahas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam MySQL ya. Kemudian struktur tabel yang fleksibel. MySQL mempunyai struktur tabel yang mudah dipakai dan fleksibel, contohnya saat MySQL memproses alter tabel dan lain sebagainya. Jika dibandingkan dengan database lain seperti Oracle dan PostgreSQL ya, MySQL tergolong lebih mudah. Saya sendiri ketika belajar ini ya juga masih gagap ya, kalau ini belum pernah belajar ya. Kemudian tipe data yang bervariasi. Kelebihan lain dari MySQL adalah mendukung berbagai macam data yang bisa kita gunakan di MySQL. Contohnya ada float, integer, date, char, text ya, stem ya, double dan lain sebagainya. Jadi manajemen database sistem ini sangat membantu kita untuk mengembangkan perangkat lunak yang berguna untuk pengelolaan database di server ya. Keamanan yang terjamin untuk keunggulan nomor 7 ya. Open source bukan berarti MySQL menyediakan keamanan yang buruk, malah sebaliknya, karena open source kan artinya source-nya bisa dibuka oleh banyak orang ya. Nah, kalau bisa dibuka oleh banyak orang, kalau memang di situ ada kode-kode yang mencurigakan, itu pasti orang sudah pada teriak-teriak lah, pada protes lah ya. MySQL mempunyai fitur keamanan yang cukup baik ya. Ada beberapa lapisan keamanan yang diterapkan oleh MySQL, seperti level nama host, subnet mask dan lain sebagainya ya. Selain itu, MySQL juga dapat mengatur hak akses user dengan enkripsi password tingkat tinggi ya. Nah, oke, itu kurang lebih soal kelebihannya ya. Nah, ini ya. Kemudian kekurangan MySQL, ini dipanggil sayang ya, sayangnya gitu ya. Meskipun memiliki segudang kelebihan, masih ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh MySQL, sehingga kita perlu mempertimbangkan juga sebelum memakainya. Kalau menurut saya sih, saya sudah mantap lah menggunakan MySQL, dan nanti mungkin ya alternatif yang lainnya kalau memang itu diperlukan. Yang pertama, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile ya. Kita yang ingin mengembangkan aplikasi game atau perangkat mobile ada baiknya jika mempertimbangkan lagi jika ingin menggunakan MySQL ya.
Kebanyakan pengembang game maupun aplikasi mobile tidak menggunakannya karena memang database manajemen sistem ini kurang bagus dipakai untuk sistem aplikasi tersebut ya. Jadi ini saya kira lebih tepat memang untuk aplikasi-aplikasi manajemen ataupun bisnis ya, ataupun keuangan ya. Yang kedua, sulit mengelola database yang besar ya. Jika kita ingin mengembangkan aplikasi atau sistem di perusahaan dengan database yang cukup besar ya, ada baiknya jika menggunakan database manajemen sistem selain MySQL. MySQL dikembangkan supaya ramah dengan perangkat yang mempunyai spesifikasi rendah. Itulah mengapa MySQL tidak memiliki fitur yang lengkap seperti aplikasi lainnya. Apalagi jika dibandingkan dengan database NoSQL seperti MongoDB ya. Bagi yang belum tahu ya, MongoDB ini adalah sistem pengelolaan database yang fleksibel dan dapat menampung data dalam jumlah besar ya. Selanjutnya, technical support yang kurang bagus ya. Sifatnya yang open source terkadang membuat aplikasi tidak menyediakan technical support yang memadai ya. Jadi ya kalau ada error kita mengandalkan forum-forum itu ya. Kalau dari tim MySQL-nya saya lihat kurang banyak dokumentasinya ya. Technical support MySQL diklaim kurang bagus. Hal ini membuat pengguna kesulitan, apalagi jika pengguna mengalami masalah yang berhubungan dengan pengoperasian perangkat lunak tersebut dan membutuhkan bantuan technical support ya. Nah, inilah MariaDB ya. Ini istilahnya apa ya, sequelnya, bukan sequel ya, ini pecahannya lah kalau dalam film itu ya, pecahan dari MySQL ya. MySQL dan MariaDB merupakan dua software RDBMS yang mirip dan ada hubungannya. Namun kita tidak harus menggunakan keduanya sekaligus ya, kita cukup mengenal dan memilih salah satunya saja ya. Beberapa paket web server seperti SAM secara bawaan menggunakan MariaDB ya. Pindah-pindah ya versi SAM, ada yang MariaDB, ada yang SAM ya. Namun beberapa paket web server lainnya seperti Laragon masih tetap menggunakan MySQL. Berikut ini adalah beberapa perbedaan utama antara MariaDB dan MySQL yang perlu diketahui. Yang pertama soal pengembangan lisensi ya. MySQL bersifat open source ya. Sayangnya semenjak diakuisisi oleh Oracle, software ini tidak bersifat full open source ya. Ada beberapa source yang memang dienkripsi. Artinya, kita bisa menggunakannya secara gratis tapi tidak berhak untuk memodifikasi dan mendistribusikannya. Hal ini secara jelas disebutkan dalam halaman lisensi agreement mereka ya. Singkatnya, code base mereka tetap akan bersifat open source. Namun jika kita mengembangkan produk yang dimodifikasi atau didistribusi secara komersial, kita harus menggunakan lisensi yang berbayar. Sementara MariaDB masih open source secara full ya. Jadi kita bisa menggunakan software tersebut, memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas. Selain itu, MariaDB bersifat community driven project ya. Tapi ya juga tidak ramai sih, nasibnya kayak MySQL ya. Tapi tangguh ya, selama ini untuk tutorial yang tidak resmi sangat banyak sekali ya. Bahkan kampus-kampus itu mayoritas mengajarkan MySQL ini. Pengguna dapat mengetahui perkembangan yang dilakukan di setiap versinya sekaligus berkontribusi jika memiliki keahlian ya. Kemudian yang kedua soal struktur data ya. Struktur data tidak menjadi perbedaan yang besar antara MySQL dan MariaDB ya. Keduanya sama-sama menggunakan sistem relasional yang mampu berjalan dengan baik ya. Bahkan kedua sistem manajemen database ini menggunakan query SQL yang sama. Namun yang membedakan adalah MySQL sudah mendukung JSON ya sebagai penyimpanan data, sedangkan MariaDB belum ya. Dengan menggunakan JSON ya, kriteria server akan jauh lebih ringan ya. Pun demikian, MariaDB mampu mengimbangi performa MySQL dengan adanya fitur-fitur yang lainnya ya. Yang ketiga, tipe data ya. Perbedaan MariaDB dan MySQL terlihat pada penggunaan tipe datanya. MySQL telah mendukung tipe data JSON, yaitu JavaScript Object Notation yang sekarang sangat populer sekali, terutama untuk pengembangan program yang berbasis API ya. JSON ya banyak digunakan untuk pertukaran data atau API ya. Jadi nanti JSON itu banyak dipakai untuk API, yaitu aplikasi programming interface ya. Dengan begitu, performa website dapat dioptimalkan sehingga tidak mudah down ya. Sementara itu, MariaDB belum mendukung tipe data JSON ya. Namun, kita bisa menggunakan tipe data long text yang memiliki kemampuan yang mirip-mirip lah ya.
Salah satu alasannya belum digunakan JSON pada MariaDB adalah menganggap JSON memiliki kontradiksi dengan standar pengguna SQL ya. Ya itu ya. Memang cara berpikir JSON dan ini ya MySQL berbeda ya. Saya sendiri agak setuju dengan ini ya. Kalau kita simpan dengan tabel, ya kita menggunakan konsep tabel pada MariaDB ini. Tapi kalau kita menggunakan JSON ya, mungkin lebih tepat akan kalau kita menggunakan database MongoDB itu ya. Kemudian soal keamanan ya. Faktor keamanan juga merupakan hal yang membedakan antara MySQL dan MariaDB. Pada MySQL, kita bisa menggunakan plugin untuk memvalidasi sebuah password. Tentunya dengan menggunakan password yang dijamin aman, database kita akan lebih terlindungi. MariaDB memang belum memiliki kemampuan untuk melakukan validasi password, namun MariaDB sudah mendukung data masking. Bahkan MariaDB sudah mendukung enkripsi data baik temporary table encryption maupun log encryption. Artinya informasi data sensitif akan jauh lebih aman ya. Kemudian yang berikutnya adalah command line client ya. Terkait dengan penggunaan software command line, MySQL memang lebih unggul dari MariaDB. Alasannya, MySQL memungkinkan kita menggunakan MySQL Shell, yaitu sebuah code editor untuk MySQL Server yang sudah mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python dan JavaScript ya. Sementara itu MariaDB masih menggunakan shell SQL sederhana ya, artinya hanya mendukung untuk bahasa pemrograman PHP. Karena kita belajar PHP ya, saya kira ya relevan aja lah kalau kita menggunakan MySQL ini ya. Ini tentu saja terkait dengan keleluasaan kita dalam mengembangkan website dengan lebih mudah ya. Kemudian soal storage engine ya, perbedaan MariaDB dan MySQL juga terdapat pada sisi storage engine yang digunakan. Storage engine adalah software untuk memanipulasi data pada sebuah database ya. Pada MySQL, storage engine-nya yang digunakan antara lain InnoDB, Memory, Blackhole, CSV, dan lainnya. Sementara itu, MariaDB memiliki storage engine seperti MySQL ditambahkan dengan beberapa storage engine lainnya seperti Column Store ya, Aria, kemudian MyRocks, dan Cassandra ya. Nah, ini perbedaannya secara tabulasi seperti ini ya. MariaDB lisensinya full GPL dan ini GPL plus Pro Priority untuk MySQL ya. Untuk struktur data, JSON-nya belum mendukung ya. Yang penting mungkin ini ya. Yang ini sudah mendukung JSON ya. Kemudian tipe data mendukung JSON tapi menggunakan long text ya. Ini sudah mendukung JSON. Kemudian keamanan memiliki kemampuan enkripsi data. Ini ada fitur validasi password. Kemudian kalau saya sih lebih suka ini. Kalau JSON ya pikir-pikir lah, ini nanti sama dengan ya 50-50 ya. Kemudian command line client ya, SQL sederhana untuk PHP ya, MySQL Shell yang mendukung Python dan JavaScript ya. Kali ini unggul yang ini ya. Kemudian storage engine ya, semua yang dimiliki oleh SQL ditambah column store ya, Aria, MyRock, dan Cassandra, unggul yang ini ya. Kalau kita hitung keunggulannya 1, 2, yang ini unggulnya cuma 1 ini aja ya. Untuk JSON saya kira imbang-imbang ya, karena keduanya memiliki pertimbangan masing-masing ya. Berikutnya soal SQL ya. SQL adalah bahasa pemrograman yang perlu dipahami karena dapat merelasikan antara beberapa tabel dengan database maupun antar database. Khususnya database RDBMS seperti MySQL atau MariaDB yang akan kita pelajari ya. Ada 3 bentuk SQL yang perlu kita ketahui ya. Ini review saja ya. Saya harap teman-teman sebelumnya sudah mempelajari ya soal SQL ini ya. Yang pertama create ya, dipakai Yang pertama DDL ya, yaitu data definition language ya. Nanti di sana ada create dipakai untuk membuat tabel dan database, kemudian drop dipakai untuk menghapus database dan tabel ya. Kemudian alter ya, dipakai untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Alter dapat mengganti field menggunakan perintah change ya, menambahkan field menggunakan perintah add ya, dan menghapus field menggunakan perintah drop ya. Dan mengubahnya menggunakan perintah rename ya. Jadi alter itu memodifikasi ya, drop itu menghapus, create itu membuat baru. Untuk ini ya SQL yang pertama yaitu data definition language ya. Kemudian SQL yang kedua yaitu data definition kalau tadi data definition, nah di sini semestinya adalah masih data definition nih ya, masih keterangan data definition ya. Data definition language berguna pada saat kita mendefinisikan data dalam database ya.
mendefinisikan struktur data semestinya ya. Terdapat beberapa query yang dikelompokkan ke dalam DDL yaitu argumen DDL di atas perlu kita pahami. Oh, ini ada yang kelewatan ya. Oke, biarin ya. Karena ini review saja ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman sudah mempelajari sebelumnya. Argumen DDL di atas ya. Perlu kita pahami karena merupakan dasar penggunaan SQL di bagian awal pembuatan database ya. Contohnya jika belum menjalankan perintah create ya, kita belum bisa melanjutkan penggunaan argumen yang lainnya ya. Oke. Berikutnya data manipulation language ya. DML atau data manipulation language ini ya dapat kita pakai setelah kita menjalankan perintah DDL yang sudah kita review tadi sebelumnya ya. DML berfungsi untuk memanipulasi, mengubah, mengganti isi dari database atau tabel ya. Maksudnya tabel nanti ya. Karena kita kan nanti bekerja di tabel ya yang sudah ada. Terdapat beberapa perintah DML yang perlu kita ketahui yaitu insert ya, dipakai untuk memasukkan data ke dalam tabel, update untuk mengubah data yang ada di dalam tabel ya, dan delete menghapus data. Jadi kalau ini ya, perintah-perintah ini yaitu terkait dengan struktur datanya ya, bentuknya mau seperti apa atau struktur tabelnya lah ya. Kalau yang ini terkait dengan perintah-perintah yang terkait dengan itu ya, memanipulasi isi dari datanya, bukan strukturnya ya. Kemudian berikutnya masuk ke tool yang mengoperasikan database MySQL. Ada beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk mengoperasikan database MySQL. Namun dalam hal ini kita hanya akan membahas pengoperasian database MySQL menggunakan PHP-MyAdmin dan HDSQL. Nanti teman-teman bisa menggunakan di antara keduanya. Yang pertama PHP-MyAdmin ya. Secara bawaan paket web server SAM ya sudah menyediakan PHP-MyAdmin. Untuk mengaksesnya kita bisa melakukannya dengan klik admin ya pada tombol baris MySQL pada jendela kontrol panel SAM. Namun jika kita ingin mendownloadnya, teman-teman boleh download juga dari luar bawaan dari SAM ini ya. Kita bisa melakukannya dengan cara mendownload seperti biasa dan meletakkannya pada folder htdocs ya. Jadi saya harap teman-teman sudah familiar bekerja dengan SAM ini ya. Kemudian nanti kalau mau mendownload ini ya PHP-MyAdmin yang lain bisa ditaruh di htdocs tadi ya. Nah ini kita demonstrasikan ya biar teman-teman paham. Saya tunjukkan dari start ini ya SAM-nya ya. Oke, kemudian ini saya start ya. Untuk masuk ke PHP-MyAdmin kita bisa klik admin ini ya. Kalau belum dilakukan ini ya modifikasi ya. Nah, kita langsung diarahkan ke localhost PHP-MyAdmin. Di sini daftar database yang sudah pernah kita buat ya. Nah ini kalau kita perhatikan ya databasenya di sini menggunakan MariaDB untuk SAM ya. Oke, kita lanjut ke sini ya biar penjelasannya lebih terstruktur ya. Nah setelah diklik ya nantinya akan terbuka halaman browser default sistem operasi dan akan langsung diarahkan ke PHP-MyAdmin. Tampilannya seperti tadi ya. Jika kita ingin membuat database baru ya klik new pada link navigasi yang ada di sisi kiri, kemudian isikan nama database baru yang ingin dibuat ya, yaitu dengan klik create seperti berikut ya. Oke, ini kita demonstrasikan ya, kita klik new ya. Kemudian kita buat ini ya, demo dbmhs Priyadi. Kita isi name-nya ya. Priyadi seperti ini ya. Oke, karena ini untuk demo ya, saya kasih keterangan demo di sini ya. Kemudian saya klik create ya. Oke, database yang kita hasilkan nanti akan tampil di sini, demo dbmhs Priyadi ya. Yaitu misalnya saya akan membuat database untuk menampung mahasiswa ya. Oke, ini contohnya ya, nanti namanya bisa beda-beda ya, tapi saya sarankan mengandung nama masing-masing ya di sini ya. Berikutnya kita akan langsung dihadapkan dengan pilihan untuk membuat tabel baru ya, yaitu dengan menentukan namanya ya, ini harusnya baru ya. Dan jumlah kolom yang ingin dibuat, silahkan isi seperti di bawah ini ya. Oke, kalau kita klik ya tadi di sini ya demo ya, kita langsung diminta untuk membuat tabel. Misalnya di sini adalah TB ya, tabel MHS ya. Oke, kita samakan dengan ini saja ya, tabel MHS Priyadi misalnya seperti itu ya. Saya klik create, jumlah kolom ini adalah jumlah kolomnya ya. Jumlah kolomnya di sini 4 ya. Kemudian di sini kita klik create ya. Nah, kita akan masuk ke halaman untuk menentukan struktur tabelnya ya.
Oke, kita samakan dengan panduan biar lebih terstruktur penjelasannya ya. Berikutnya kita akan dihadapkan dengan halaman pengisian struktur tabel seperti berikut ya. Nah, nanti kalau mau menambah kolom baru bisa sih di sini ya. Nanti teman-teman silakan dieksplorasi ya. Kalau misalnya tadi kan 4 rencananya ya. Kalau kita tambah 1 juga bisa di sini. Nah, ini. Oke, untuk strukturnya kita buat seperti yang ada di sini ya, yaitu ID, NIM, nama, kelamin ya. ID ya, kemudian di sini NIM ya, kemudian nama ya, kemudian kelamin. Kemudian tadi karena kita sudah tambah 1 ya, misalnya di sini kita tambah misalnya alamat gitu ya. Kemudian berikutnya di kolom ini kita perlu menentukan struktur datanya ya. Struktur datanya misalnya yang ID dan NIM integer ya, kemudian yang lainnya varchar ya. Oke, integer dan ini varchar ya. Varchar ya, ini varchar dan ini varchar aja lah ya, alamat ya. Kemudian berikutnya kita diminta untuk menentukan range atau panjang dari masing-masing kolomnya, misalnya 15, 20, 100, 25 ya. Nah, di sini 15, 20, 100, 25, misalnya ini 100 juga ya. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan salah satu kolomnya sebagai primary key ya. Nah, nanti kalau kita mau mencari data ya dengan ID itu nanti akan mudah ya, dan ini diindeksasi nanti juga akan lebih cepat ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk membuat primary key ya, di sini kita yang ID-nya ini ya, kita geser ke sini ya. Kita buat auto increment nanti biar terisi secara otomatis ya, kita tidak perlu mengisi. Ini hanya akan kita perlukan ketika kita memanggil data tersebut ya. Kemudian di sini ya, ini tadi settingnya otomatis menjadi primary ya. Sampai di sini ya, kita lanjut ke sini ya. Jika sudah selesai pengaturan struktur tabelnya ya, kemudian klik tombol save ya. Nah, nanti ya di sini tombol save-nya ya. Ini scroll ya, tidak kelihatan ya. Oke, saya scroll, kemudian di sini ada tombol save ya. Nah, kalau berhasil nanti kurang lebih seperti ini ya struktur yang dihasilkan ya. Jika berhasil akan tampil struktur kurang lebih seperti ini ya. Struktur tabel yang sudah dibuat dapat dimodifikasi lagi baik jumlah kolomnya, tipe datanya maupun pengaturan yang lainnya ya. Jadi nanti masih bisa diedit ya teman-teman kalau mau mengedit lagi ya. Kalau kita masuk ke sini ya, browse ya. Kemudian kita masuk ke sini database ya. Kemudian kita kalau mau ngedit ya, ini ya. Kita masuk ke struktur ini ya. Nah, ini ya. Kita bisa menambahkan kolom baru lagi dan lain sebagainya ya. Oke, tapi kita tidak lanjut ke situ ya. Itu dasar-dasarnya saja ya. Karena nanti fokus kita sebenarnya adalah materi tentang perkuliahan pemrograman web 2 ya. Struktur tabel yang sudah dibuat dapat dimodifikasi lagi. Nah, kalau mau mengisi data ya, kita bisa klik tombol insert ya. Oke, kalau kita mengisi data, pertama kita pilih tabelnya ya, kemudian kita pilih insert ya. Oke, ini kita demonstrasikan ya. Misalnya tadi ya, kita pilih tabelnya, kemudian kita masuk insert ya. ID-nya tidak perlu diisi, NIM-nya misalnya 123, namanya misalnya Priyadi ya. Kemudian kelaminnya misalnya laki ya. Kemudian alamatnya misalnya Bandungan. Nah, ini kita sebenarnya bisa mengisi beberapa data sekaligus ya. ID-nya tidak perlu diisi ya. NIM-nya yang kedua adalah 222. Namanya misalnya Paryuni ya. Paryuni misalnya. Yuni ya. Kemudian kelaminnya misalnya perempuan ya. Alamatnya misalnya ini ya, Geno Indah ya. Oke, kemudian kita kalau sudah selesai ya bisa klik go ya ini ya. Nah, ini go ini masing-masing untuk masing-masing form ya, tapi kalau go keduanya kita bisa klik yang ini ya. Nah, nanti ini ada keterangan berhasil ya. Kalau kita mau melihat hasilnya, kita bisa masuk ke browse ini ya. Nah, di sini ditampilkan semua data yang baru saja kita masukkan ya. Oke, caranya nanti kurang lebih seperti itu ya. Silahkan isi data sesuai dengan field yang tampil dalam tampilan di atas ya. Kita bisa mengisi 2 baris data sekaligus karena kolom ID dalam struktur data
kita tetapkan sebagai primary key dan auto increment, maka sebaiknya kosongkan saja ya, agar tidak error ketika ada kesamaan input ID. Jadi kalau kita masukkan dan kebetulan sama, itu justru nanti akan error ya. Nah, untuk melihat tadi kita masuk browse ya. Setelah data di input ya, data tersebut masih bisa diedit ya, hapus dan lain sebagainya. Fasilitas PHP MyAdmin sebenarnya masih banyak lagi ya, namun demikian dalam pembelajaran kali ini hanya sampai di sini saja. Untuk fasilitas lainnya nanti dibahas dalam video yang lainnya. Mungkin karena kali ini kita fokusnya adalah pemrograman web ya. Nah, yang kedua editor database-nya adalah HDSQL ya. HDSQL merupakan editor database yang tertanam dalam paket web server Laragon. Namun demikian ya, dapat di-download ya secara terpisah dan digunakan untuk mengoperasikan database pada paket web server SAM ya. Karena kita kali ini menggunakan SAM. Untuk Laragonnya teman-teman nanti bisa download melalui googling lah ya, atau bisa melalui link yang saya sediakan ini ya. Ada versi installer ataupun portable-nya. Jadi yang tidak mau install portable juga ada ya. Nanti bisa di-download salah satu saja ya. Oke, ini adalah daftar koneksi ya. Kalau kita perhatikan lembar kerja Laragon ketika pertama kali dijalankan ya. Kemudian untuk membuat daftar koneksi baru, teman-teman bisa klik baru ini ya. Atau ini ya, pengaturan koneksi ke database nanti ada di sini. Sorry, bukan atau ya. Jadi nanti kalau membuat baru ya, masing-masing koneksi bisa diatur koneksinya nanti di sini ya. Nama pengguna, sandi, pangkalan atau portnya ya. Kalau sudah disetting ya, nanti kita bisa klik buka ini ya. Oke, ini saya demonstrasikan ya. Saya menggunakan HDSQL dan mengakses database dari SAM ya. Oke, di sini ya kita punya daftar koneksi ya teman-teman. Kalau pertama kali mungkin ini belum ada, bisa klik baru ya dan setting koneksinya nanti di sini. Nah, ini beda-beda koneksinya ya. Oke, kali ini kita coba masuk ke ini ya, koneksi ya dengan nama hostnya adalah 127.0.0.1, penggunanya root dan pangkalannya adalah 3306. Kita klik masuk ini ya. Nah, kalau masuk ya dan kita cari ya, kita cocokkan dengan database yang kita kelola tadi di sini ya, dengan yang ada di sini ya. Tadi kan namanya demo ya, demo. Nah ya, demo DB MHS Priadi. Sama, nanti datanya ada di sini semua ya. Kalau kita masuk ke sini, daftar datanya nanti juga bisa ditampilkan di sini. Nah, di sini datanya ya. Oke, untuk membuat database baru ya menggunakan HDSQL bisa dilakukan dengan cara klik kanan nama koneksi ya, kemudian buat baru, kemudian database ya, seperti pada gambar berikut ya. Oke, agar ini datanya tidak numpuk banyak ya, ini saya hapus saja dulu ya. Oke ya, kemudian di sini saya buat database baru ya, yaitu demo ya, MHS Priadi ya. Betul ya, seperti itu ya. Oke ya, di sini kita menghasilkan database ya, demo MHS Priadi ya. Kemudian ya, DB baru ini nama database-nya agak berbeda, tidak apa-apa ya. Kemudian dalam database baru ya, yang sudah kita buat tadi, kita klik kanan tadi ya, kemudian buat baru, kemudian tabel ya. Oke, kita buat tabel baru di sini ya, yaitu dengan klik buat baru, kita pilih tabel di sini ya. Selanjutnya kita tentukan struktur tabelnya. Jadi nanti tampilan pembuatan struktur tabelnya agak berbeda ya. Oke, di sini kita tentukan nama tabel barunya ya. Kemudian di sini adalah strukturnya. Misalnya ID, NIM, nama, kelamin ya. Oke, di sini kita kasih nama ID ya. Kemudian di sini nama, kemudian di sini kelamin ya. Kemudian tipe datanya bisa kita tentukan di sini ya. Untuk ID integer aja ya. Kemudian nama kita tentukan sebagai varchar ya. Nah, ini otomatis isi 50 ya. Kemudian untuk kelamin ya. Nah, nanti misalnya di sini kelamin ya 20 aja lah ya. NIM nama kelamin ya. Semestinya di sini ada NIM. Nah, kita tambahkan di sini NIM ya. Untuk NIM biasanya integer ya. Integer kita pindah menjadi integer ya. Nah, ini kan ada di bawah ya, bisa kita naikkan. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sampai di sini ya. Nama tabelnya belum ditentukan ya. Misalnya di sini nama tabelnya kita samakan TB MHS Priadi misalnya ya. TB MHS ya. Kemudian Priadi ya. Kemudian kita bisa klik simpan ya. Sampai di sini struktur tabel sebenarnya sudah terbentuk ya. Nah, untuk indeksnya atau membuat primary key-nya mungkin ini agak berbeda ya. Oke, kita masuk untuk membuat primary key, misalnya ID-nya kita jadikan primary key ya, kita masuk ke indeks ya, kemudian kita klik tambah ya.
Kemudian ini kita jadikan primary key ya. Dan ini kolomnya kita tentukan ya, yaitu yang bawaannya ID ya. Walaupun ini sebenarnya bisa diganti-ganti sebagai primary key ya. Oke, sampai di sini ya kita bisa klik simpan ini ya. Nah, ini ya, kenapa tidak bisa ya? Untuk primary key ya, di sini ini ya, defaultnya harus ada ya. Defaultnya yaitu di sini harus auto increment ya. Oke, kemudian bisa kita simpan. Karena kalau tidak auto increment ya nanti kosong sama kosong kan dianggap sama, nanti juga akan dianggap error ya. Dipastikan ini auto increment dan di sini disetting sebagai primary key ya. Oke, cara membuatnya tadi seperti itu ya. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Untuk kemudian ya, yang belum ada di dokumen itu ya. Untuk mengisi data ya di sini lebih mudah lagi ya. Kita seleksi tabelnya, kemudian kita masuk ke tab data ya. Kemudian nanti kita bisa klik tambah ya. Misalnya di sini NIM-nya 111, namanya misalnya Priyadi ya. Kemudian kelaminnya misalnya laki ya. Oke ya. Kemudian kalau nambah lagi ya di sini ini ya 222 misalnya, yang kedua adalah Jessica ya. Kemudian di sini adalah perempuan. Oke, nanti pengisian datanya kurang lebih seperti itu. Demikian yang kita pelajari kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.